Warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita ngopi. Berangkat. Baik para pemirsa sekalian, malam hari ini kita berjumpa kembali di acara Latar Fatama. Yang mana kali ini kami akan mengangkat salah seorang sopir ambulan, ya. Begitu beliau sangat sosial ya untuk menghadapi warga-warga, terutama di lingkungan setempat maupun di luar lingkungan. Beliau adalah Bung Jagur, salah seorang supir ambulan yang sudah sekian lama dan banyak pengalaman yang menarik tentunya Bung Jagur ya. Di malam hari ini tolong diceritakan Bung Jagur gimana? Ya awal Ya awal dari supir ambulan ya karena panggilan hati ya. Iya. Karena jarang yang istilahnya orang mau membawa ambulan. Kalau bukan bawaan hati nurani kita, itu orang banyak tidak mau. Iya. Karena apa? Ya dianggap mistis. Mistis ya. Ya kebanyakan orang nilai supir ambulan itu dianggap seram apa segala macam. Iya betul. Tapi kalau kita menjalani dengan yakin hati kita, Dengan ikhlas, ya. Ikhlas, sosial, itu tidak ada rasa takut apapun. Tidak ada rasa takut ya. Seperti itu. Diperkirakan sudah berapa lama Bang Jagur jadi supir ambulan? Saya ya belum begitu lama, ya kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Di ambulan. Karena saya menggeluti di ambulan itu karena Panggilan saya hati. ini panggilan hati itu nggak bisa ngeliat orang dalam kesusahan. Betul. Ya tugas ambulan ini ya ada suka dukanya. Nah, tolong diceritakan sukanya bagaimana, dukanya bagaimana Bang Jagur gitu. Ya kalau diceritakan masalah sukanya ya gitu kita karena kita niat sosial ya. Itu kita enjoy. Enjoy aja bawahnya ya. Enjoy, jadi pengalaman-pengalaman hidup itu ada buat di diri kita. Gitu. Jadi pelajaran hidup membawa supir ambulan itu buat diri kita itu untuk mengingatkan tentang kematian. Betul. Jadi dianggap orang itu kematian itu tidak perlu ditakutkan karena kematian itu hanya milik Allah. Kalau Allah sudah berkehendak kun fayakun maka terjadilah. Nggak bisa manusia sehebat apapun dia, setinggi apapun dia itu tidak ada apa-apanya. Gitu, ya. Makanya saya suka di ambulan saya karena banyak persaudaraan juga. Betul. Gitu. Jadi menyambung juga silaturahmi dari daerah lain ke daerah lain, daerah lain ke daerah lain. Gitu. Begitu. Dari satu tempat ke tempat yang lain dan ke tempat yang lain itu jadi menambah saudara. Betul Bang Jagur ya. Terus ada pengalaman yang bagaimana gitu di saat membawa ambulan gitu dalam keadaan kalau di masalah belakang ada isinya. pengalaman memang sering kejadian-kejadian mistis yang kita alami di jalan maupun di rumah maupun apa. Karena kalau kita untuk apa ya? Kalau kita ceritakan itu sangat sedih juga kalau kita ceritakan. Tapi memang sudah kewajiban seorang supir ambulan itu apapun yang kita lakukan itu tanpa melihat keadaan, Bang. Betul. Jadi segala apapun rintangan di jalan apapun segala macam itu banyak hal-hal yang banyak ya. Ya seperti contoh kita mengantarkan jenazah dari Jakarta ke luar daerah, melewati suatu hutan. Itu ya kita hal-hal yang mistis itu banyak. Kejadian di jalan di jalan itu banyak. Cuman ada kadang-kadang kita bisa ya dibikin keder apa segala macam. Tapi karena dengan kita tidak ada rasa ketakutan, ya itu kita jalanin aja. Jalanin kita sambil ya kita berzikir lah. Kita minta bantuan sama Allah lah. Mudah-mudahan diperlancar sampai ke tempat tujuan yang kita tuju. Gitu. Iya, saya dengar kan Bang Jagur kalau bawa mobil ambulan itu ya istilahnya tanpa pamrih lah, istilah tanpa pamrih walaupun yang meninggal itu orang kaya ataupun miskin dibikin enak aja gitulah, nggak ada budget ya istilahnya. Dijelaskan gitu. Karena gini, karena kita tidak bisa melihat orang itu kaya atau tidak, karena kalau sudah yang namanya kematian itu
kita memang udah tugas kita harus membantu. Iya betul. Jangan orang kematian banyak, orang kematian itu banyak dimanfaatkan, gitu, mumpung gitu kan. Makanya memang kita istilah tugas kita sosial, apapun yang kita lakukan itu, kita jangan melihat dia berpangkat, jabatan apapun, dia kaya, dia miskin, itu sama di mata kita. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada ya. Gitu. Betul. Itu yang istilahnya, yang pegangan buat hidup saya. Sampai sekarang ini saya kuat di supir ambulan itu. Cuman satu pegangan saya, ya kita jangan memandang orang itu sebagai apa ya, pokoknya mau dia kaya mau miskin tetap kita layani dengan baik. Kalau lihat Bang Jagur nih ya, pernah saya lihat bahwa ambulan itu sebegitu kencengnya itu, kira-kira karena apa ya? Bagaimana itu? emang harus begitu nyupir ambulan gitu? Bukan, ambulan itu ada 4 yang istilahnya tentang bawa jenazah, tentang penjemputan pasien, tentang bawa pasien darurat dan tidak bawa pasien darurat. Oh gitu. Karena apa? Kira kalau membawa pasien darurat itu kita harus benar-benar safety dalam istilahnya berkecepatan. Karena menjaga keselamatan pasien. Jangan, sampai kita ke rumah sakit itu terhambat. Karena nyawa seseorang itu lebih penting daripada kendaraan. Benar. Makanya kadang-kadang kalau kita bawa ambulan memang tidak semena-mena, itu udah ada aturannya, Bang. Cuman kebanyakan ambulan ini banyak disalahgunakan. Iya. Gitu. Makanya kalau bawa pasien-pasien yang istilahnya darurat itu kadang-kadang kita itu di hati kita menangis. Karena apa? Sampai nggak sampai rumah sakit nih, tertolong apa tidak? Iya. Banyak kan tidak tertolong karena terhambat sama kendaraan lain. Banyak yang tidak ngasih jalan. Oh gitu. Jadi apapun yang kita udah lakukan, kita perbuat, menimbulkan nyawa seseorang di dalam ambulan itu meninggal, itu yang kita rasakan itu ya Allah, kesedihan. Karena apa? Kita sudah semaksimal mungkin membawa dan mengantarkan, tapi Allah berkehendak lain. Betul. Biar kayak apapun kita, cepat apapun kita, tapi kalau Allah udah berkehendak, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Iya. Gitu. Betul. Itu aja. Mungkin pernah ada nasihat atau apa dari Pak Kiai gitu selama Bang Jagur bawa ambulan itu gimana? Kalau nasihat itu sebenarnya ini nggak ada nasihat. Karena jadi supir ambulan itu kan panggilan hati. Niat sosial itu, relawan itu dari hati. Dari hati ya. Iya, tidak ada orang yang nyuruh, tidak ada, karena hati kita ingin berbuat kebaikan dimanapun caranya. Tapi kalau udah hati yakin, ya itu kita jalin dengan yakin. Luar biasa. Nah inilah seorang Bung Jagur ya, supir ambulan yang memang jiwa sosialnya tinggi ya. Mungkin masyarakat atau warga di RW 07 tepatnya di Kalibata saya udah mengetahui siapa Bung Jagur gitu. Mungkin ada kesannya lebih menarik lagi Bung Jagur? Ya kesannya itu jadi lebih banyak saudara. Gitu. Jadi ini sebenarnya ini pelajaran hidup, Bang. Jadi pelajaran hidup ini buat saya dan keluarga saya. Jadi tentang kematian ini, jadi keluarga bisa mengetahui, saya bisa ngajarin ke anak istri saya, ke tetangga sebelah, apapun yang istilahnya tentang kematian ini emang istilahnya apa ya, tidak kita mau. Iya, pasti terjadi suatu saat. Akan semua saat pasti akan orang mengalami. Iya. Gitu. Baik Bung Jagur, kita kopi dulu, minum dulu kopinya. Oke. Biar ceritanya agak santai sedikit, ya agak greget. Yang ingin saya tanyakan begini Bang Jagur. Ya. Bang Jagur kan nih ya namanya narik korban ya, nggak selalu hanya di wilayah, mungkin keluar kota atau kemana. Itu dalam perjalanan ada kendala nggak itu? Oh banyak. Banyak. Gimana kendalanya? Ya seperti di mobil ya, namanya di kendaraan kadang-kadang pecah ban, apa mesinnya mati. Oh gitu. Apa lampu rotator mati yang kita tidak tahu. Padahal berangkat itu keadaan baik-baik saja. Ya banyak hal-hal seperti itu. Karena kan kita tiap ke daerah itu kita melewati
kampung-kampung istilahnya jalan-jalan yang istilahnya banyak mistisnya apa segala macam gitu. Benar. Cuman karena di dalam perjalanan itu kita makanya selalu banyak berzikir. Berzikir kita selalu ingat kepada Allah. Ya mudah-mudahan kita selalu dilindungi apa segala macam. Nah kadang-kadang keluarga juga ada yang marah-marah di mobil gitu. Karena istilahnya pengen buru-buru apa segala macam. Seperti itu. Iya, tapi kan namanya masalah kan kita nggak tahu di jalannya. Ya karena mungkin dari pihak tuntutan keluarga ini sudah menunggu di sana karena mobil travel apa segala macam apapun. Ya kita harus terima tentunya. Harus kita terima dengan lapang dada. Apapun orang mau ngomong apa, ocehan kita diomongin apa itu kita nggak boleh istilahnya seucap. Ya kita terima aja. Nggak boleh marah ya. Nggak boleh. Karena emang istilah kita dalam membawa jenazah itu kita harus dengan lapang dada, kita harus dengan ikhlas. Oh begitu. Kira-kira paling jauh itu bawa jenazah kemana Bang Jagur? Ya saya ke Sumatera, Jawa Timur. Ya pokoknya sampai ke Medan. Oh pernah juga ya iya. Sana ya? Wah, pernah ke Medan. Jadi banyak pengalaman yang menarik ya yang terjadi pada saat tugas. Betul. Gitu Bang Jagur. Ya yang kita rasakan itu kalau kesannya itu ya kalau kita ngirim ke Sumatera itu kadang-kadang kita di kapal itu bisa sehari kalau kapal lagi apa segala macam. Nah di situ kita yang istilah kita harus kejar waktu. Apalagi kalau ada ombak besar ya bisa istirahat dulu di kapal. Keluarga sudah sudah marah-marah karena kelamaan di kapal itu jadi kita mau nggak mau kita bawa kendaraan itu ya cepat karena di sana sudah menunggu karena terlalu lama kan gitu. Itu yang istilahnya kadang-kadang kita rasakan kalau kesannya di situ. Ya karena kalau kita ke wilayah Sumatera itu perjalanan dari Jakarta ya nggak cukup sehari 2 hari ya. 2 malam. 2 malam itu paling gagah ya. Itu paling cepat mungkin ya. Nggak istirahat. Biasa paling isi bensin. Langsung isi bensin langsung. Dalam kondisi bawa mayat itu sering istirahat di rest area sering. Tidak. Oh enggak? Tidak, karena jenazah itu harus benar-benar cepat sampai. Karena ada jenazah yang meninggalnya sudah dari pagi, besok pagi baru dibawa. Jadi istilahnya kalau kita berhenti makan apa segala macam itu nggak mungkin. Oh kasihan ya, kasihan jenazahnya ya. Makin lama kan dia makin bengkak. Iya. Gitu. Paling kita isi bensin, kita langsung lanjut. Ya, paling beli makan kecil di mobil ya, taruh di mobil ya. Ya seperti itu. Iya. Baik Bang Jagur, banyak sekali cerita-cerita yang mungkin menarik gitu, dan juga kalau saya lihat ya seorang Bang Jagur ini cukup sosial cukup tinggi ini ya untuk menjadi sopir ambulan, karena sopir jarang sekali ya orang yang berani gitu untuk jadi sopir ambulan gitu Bang Jagur. Ya karena dari hati Pak. Karena sopir ambulan ini kan kita tidak dibayar gitu, karena dari hati. Tapi kalau kita yakin karena Allah, insya Allah Allah akan ngasih jalan. Akan ngasih jalan ya. Dengan sendirinya akan dilupakan kepada kita. Nah, tapi kalau bukan dari hati, jarang orang tidak mau. Banyak yang tidak mau. Iya. Seperti itu. Ya kan ada juga supir ambulan ada budget lah ke sono kemari harus ada budget sekian gitu. Dan juga, ya, tapi kita juga nggak menyalahkan beliau karena memang istilahnya ada pekerjaan ya. Ambulan itu memang istilahnya pekerjaan hati sih. Iya, pekerjaan hati kebanyakan ya. Gitu. Panggilan ya. Baik, kita kembali di latar Panama. Masih bersama Bung Jagur, salah seorang supir ambulan yang sudah cukup berpengalaman tentunya ya. Walaupun kelihatan kecil tapi orangnya, tapi pengalamannya jauh. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi Bang Jagur, nih masalah pengalaman terjadi ya pada saat jadi supir ambulan itu pernah bagaimana gitu? Kalau masalah pengalaman di ambulan itu yang mistis nggak apa-apa ceritakan memang juga. Cukup banyak. Tapi intinya itu pelajaran hidup sih ya. Jadi kita melihat tentang kematian ini beda-beda. Gitu. Ada yang kematiannya kecelakaan, ada yang kematiannya tiba-tiba apa segala macam. Nah di situ kadang-kadang kita kalau membawa jenazah itu ya beda. Beda ya. Beda. Ada yang wangi, ada yang apa gitu kita tidak sebutkan karena
Nah, itu rahasia Allah. Rahasia Allah, benar Rahasia Allah. Kalau senangnya itu kita bawa jenazah, kadang-kadang di jalan itu kita rasa nyaman buat kita. Nyamannya gimana tuh? Nyamannya itu kadang-kadang perasaan kayak ada yang nemenin. Ada semangat ada ya. Jadi enggak ngantuk tidak gitu ada ya. rasa ngantuk. Jadi istilahnya biar kita sendiri kayak kita berdua. Oh, begitu. Gitu. Pernah ada kejadian yang aneh kali? Ada, ya pernah saya mengalami pas selesai nganter jenazah, saya pulang, saya mau makan. Hampir udah. Hampir. Warung. Nah, selesai makan, saya dipungut biaya berdua. Makan sendiri? Makan sendiri. Ya mau nggak mau saya bayar. Iya. Mohon maaf sebentar, saya angkat telepon. Iya, boleh saya kasih. Halo, assalamualaikum. Suara gedein. Iya, Bang Haji, siap. Iya. Di loudspeaker-nya nggak apa-apa. Oh, Bu ambulan dari kampungnya. Oh, ya nggak apa-apa. Siap. Siap. Sama-sama Bang Haji, saya juga mau berangkat ke Gemolong. Siap Bang Haji, sama-sama. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini supir ambulan melebihi artis, banyak yang telepon. Ya karena memang tugas kita, Bang. Tugas. Kita lebih-lebih kayak security ya. Kita nggak bisa tidur nyenyak kayak orang. Karena apa? Kalau kita tidur nyenyak, orang butuh kita. Iya. Jangan sampai orang lagi butuh kita tidur, tiba-tiba terjadi hal yang kita tidak inginkan. Itu rasanya sebagai supir ambulan itu kadang-kadang merasa bersalah ya? Merasa bersalah. Oh iya. Karena tidak sempat kita tolong kita bantu. Di saat orang minta tolong kita tidur. Ya. Makanya kan kita tidurnya kita itu nggak kayak orang-orang. Jadi HP selalu di atas kepala ya? Ya kalau pokoknya tidur. HP itu nggak pernah mati. Oh gitu. 24 jam. Hebat. Makanya warga siapapun apapun dari manapun ya yang telepon kita bantu. Gitu. Bukan hanya orang kematian, orang kecelakaan apapun tetap kita bantu. Enggak, saya mau tanya Bang Jagur, pernah terjadi nggak di hari-hari yang sakral, misalnya di hari Idul Fitri, hari apa, Bang Jagur masih dalam keadaan itu di mobil bawa jenazah? Sering. Pernah terjadi? Sering. Makanya kan suka dukanya itu kan seperti kita kesedihan ya. Iya. Karena memang sudah tugas dan kewajiban kita. Itu keluarga kita tinggal. Oh gitu. Iya. Karena istilahnya kita melayani orang itu jangan sampai orang lagi dalam keadaan kesusahan, ini kita tidak bantu, nggak bisa. Iya. Kan gitu. Di malam Idul Fitri pun saya berangkat nganter jenazah. Nganter jenazah. Iya. Pulang Lebaran sehari baru sampai. Ya kita tidak merasakan sholat Id apa karena istilahnya ya tugas. Tugas gitu. ya. Karena keadaan ya. Gitu karena keadaan ya mau nggak mau kita jalan. Iya. Nggak ada kita nolak-nolak. Itu suasana gimana tuh di saat orang memandangkan takbir, Bang Jagur masih dalam keadaan bawa jenazah. Nah itu rasa sedih mungkin. Rasa sedihnya sangat gimana ya? Sedih sekali. Nggak ketemu keluarga ya. Sedih sekali. Tapi apa boleh buat? Ada yang lebih sedih, kehilangan. Kan gitu, kehilangan yang orang yang kita bawa ini dia lebih sedih. Iya, ada yang lebih sedih lagi. Dianggap orang istilahnya berlebaran, Idul Fitri, bermaaf-maafan, dia sedang berduka. Itu yang lebih sedih lagi. Iya, lebih sedih lagi. Gitu. Yang harus kita tolong ya, itu, kita dahulukan. Kita dahulukan. Kalau keluarga kan masih bisa ketemu. Gitu. Benar. Luar biasa Bang Jagur. Saya mau tanya Bang Jagur ya. Iya. Bang Jagur kan kalau narik jenazah atau narik orang sakit lah tanpa ada pungut biaya lah ya, seikhlasnya dari kepala keluarga yang mengasih. Iya. Nah itu untuk keluarga bagaimana itu untuk keluarga? Kehidupan keluarga sehari-hari gitu. Ya alhamdulillah. Asal kita yakin Allah akan ngasih jalan. Oh gitu. Yang tadi saya sebutkan itu yang saya tadi bilang. Selagi kita ikhlas, ridho membantu, itu Allah akan ngasih jalan. Keberkahan dengan sendiri datang ya. Datang sendiri. Alhamdulillah. Dari manapun itu. Yang penting kita yakin. Itu ambulan punya pribadi atau punya ambulan yayasan? itu ambulan wakaf
ada seseorang yang tidak disebutkan namanya mewakafkan mobil itu untuk kemaslahatan umat. Luar biasa. Gitu. Nah saya disuruh pegang, suruh rawat. Oh gitu. Nah makanya kita nggak boleh yang namanya minta. Apapun yang udah kita antar, dia mau ngasih mau enggak, kita nggak boleh minta, kita pulang. Oh begitu. Urusan dia nelpon kita, dia mau antarin silakan, enggak. Gitu. Mungkin dari masjid ada anggaran mungkin buat Bang Jagur kali? Alhamdulillah kadang-kadang masjid tidak ngasih. Memang kita emang tidak meminta ya? Meminta, tapi kadang-kadang kalau kita mengantar ada keluarga ngasih ke perawatan ambulan, itu kadang-kadang kita dikasih. Gitu. Ya kita tadi tidak menerima. Iya. Cuman dari pihak yang merawat megang ambulan harus diterima. Ini emang karena punya keluarga buat dapur. Oh begitu. Itu. Kadang-kadang kan pada saat di perjalanan itu Bang Jagur tentu pernah mengalami ya konvoi-konvoi presiden atau pejabat-pejabat tertinggi lewat, itu bagaimana itu? Apa Bang Jagur agak ada di belakang atau melewati konvoi itu? Ya alhamdulillah kalau pejabat-pejabat yang ngerti ya, yang tahu ambulan itu pasti diprioritaskan. Dia pasti minggir. Oh iya. Kita dikasih jalan. Gitu. Kita nggak mesti istilahnya kita gebar-geber apa segala macam kebut apa, dia udah pasti minggir, dia pasti kasih jalan. Gitu. Karena apa? Belum lama ini karena sempat viral ya, ambulan itu. Gitu. Iya. Makanya sekarang banyak relawan ya untuk mengawal supaya buka jalan ya. Nah disitulah. Seharusnya itu yang awal itu tugas polisi. Tugas polisi. Iya. Kalau relawan-relawan itu emang relawan tanpa dibayar. Dia dengan sama kayak kita, kayak supir ambulan, dia ikhlas. Niat sosial membantu orang itu dengan hati yang ikhlas. Makanya dia ngeliat istilahnya ambulan, dia kawal sampai di tujuan, sampai rumah sakit itu, dia membuka jalan. Itu seharusnya itu tugas polisi. Iya. Cuman relawan ini memang istilahnya jiwanya kayak kita juga, makanya dia kawal ambulan. Tetapi banyak yang istilahnya relawan berbuat baik, banyak yang dimanfaati, ditangkap, ditilang gitu kan. Gitu. Seharusnya sih jangan, karena relawan ini sudah membantu polisi juga sebenarnya. Gitu, menggantikan pengawalan. Ya mungkin polisi ya untuk menangani itu mungkin masih banyak kesibukan ya. Betul. Ada telepon Bang Jagur, tolong angkat telepon. Siap. Siap. Halo, assalamualaikum. Ya. Halo. Waalaikumsalam, ya Bu, bisa dibantu? Klinik Aras, siap? Siap. Ya Ibu, ini bisa dibantu? Ya, siap. Mana Teh? Betul? Kalau misalnya pasien belum kirim mau ke Brebes bisa nggak? Katanya ada ambulan yang dari Brebes mau menjemput. Kalau memang tidak ada, saya siapkan ambulan. Oh gitu, soalnya pasiennya tadi kesini nanyain ada nggak ambulan yang bisa di ini, ya udah suruh hubungin abang tadi. Berarti udah telepon ya tadi ya? Katanya sudah dapat dari kampung mau dijemput. Coba dikoordinasi lagi Mbak. Oh gitu. Udah dapat. Nanti kalau misalkan memang tolong bantu. Siap Mbak, siap. Oke. Oke Mbak, yuk, assalamualaikum. Dari klinik Aras tuh ada yang mau dibawa ke Brebes juga. Iya. Dia mana mobil atuh? Dia meninggal lagi ya. Ya itulah. kita bisa ngomong apa? Dibuktikan sendiri kan ya. Memang Bang Jagur ini luar biasa. Banyak pasiennya. Kita ini tidak apa ya? Kalau orang kan terlalu komersil. Banyak mobil yang ambulan itu dimanfaatkan. Iya. Banyak ada oknum tertentu yang bisa, oh Pak, saya ada menyediakan ambulan. Saya mengadakan ambulan. Padahal orang itu lagi dalam kesusahan, tapi bisa digencet harganya. Begitu. Makanya kalau ambulan saya disebut Bang Jagur, makanya orang minta ke saya langsung sekat. Bapak siapa keluarganya? Keluarga sudah telepon saya langsung, karena apa? Jangan sampai orang lagi dalam kesusahan. Iya. Digencet. Dimanfaati. Gitu. Harusnya kita malah membantu, jangan menggencet. Gitu. Makanya di situ. Iya.
Makanya mungkin orang pada minta tolong sama saya seperti itu, Pak. Benar. Karena saya nggak mau niat baik kita. Sekarang kita berbuat baik aja banyak orang yang nggak suka. Nggak suka. Gimana cara tidak berbuat baik kan gitu. Omongan apapun itu jangan dihiraukan. Jangan dihiraukan lah. Karena kalau kita anggap aja lalu lah. Omongan orang, pikir apa segala hujatan orang, itu kita lemah. Benar. Gitu. Ya. Makanya kita lawan aja. Selagi kita berbuat baik untuk kemaslahatan umat, maju terus pantang. Maju terus, luar biasa. Itulah hati Bang Jagur. Itu dia. Oke Bang Jagur, masih kita di seputar ambulan yang harus kita bicarakan pada hari ini, gitu. Itu kan kalau saya lihat di jalan itu banyak bermacam-macam sirine, gitu. Satu ambulan suaranya begini, satu ambulan bawa suara begini. Itu gimana itu Bang Jagur? Iya, kalau masalah sirine itu ada banyak sebenarnya. Tapi yang diperuntukkan itu kan buat pembawa jenazah, itu sirinenya kayak apa, menjemput pasien kayak apa, terus bawa pasien keadaan darurat kayak apa, dan bawa pasien tidak keadaan darurat kayak apa. Itu beda-beda, itu tidak sama. Tapi kalau kecepatan sama ya, kecepatan sama. Tetap ya. Tapi kalau memang sudah darurat, kode merah, ya kita harus maksimalkan lebih cepat. Gitu. Kira-kira ini kan pernah kita lihat ya, kita dengar di beberapa media gitu, supir ambulan itu menyalahgunakan, yang pergi piknik isinya dengan suara sirine, ternyata banyak penumpang di belakang, di dalamnya. Itu gimana? Ya, ini pesan saya untuk driver ambulan se-Nusantara, se-Indonesia. Ambulan itu kan ada peruntukannya, peruntukan buat jenazah, peruntukan buat pasien. Jangan disalahgunakan untuk jalan-jalan tapi dibunyikan. Gitu ya. Itu salah. Salah ya. Mohon maaf. Kalau memang mau dipakai buat jalan-jalan, buat apa? Ya anggap mobil pribadi. Jangan dinyalain rotator. Gitu. Jangan dibunyiin sirine, ikut aturan. Kan gitu. Ini kadang-kadang dia bawa jalan-jalan buat keluarga, refreshing. Dibunyikan. Dia nggak mau macet, itu nggak boleh. Ini buat pesan saya. Buat seluruh driver ambulan se-Indonesia dan Nusantara, tolong ikutin aturan. Gitu. Iya. Karena apa? Jangan sampai satu orang yang berbuat, seluruh Indonesia driver ambulan itu kena imbasnya. Betul, jangan sampai antusias masyarakat itu yang tadinya melihat ambulan antusias membuka jalan, karena dengan kejadian satu orang dua orang membuat tidak benar, jadi kesan masyarakat itu malas jadinya. Males ya. Iya, dianggapnya bohong. Padahal memang kita lagi bawa pasien darurat. Iya. Itulah pesan saya. Iya. Buat driver ambulan se Nusantara, Indonesia khususnya, ayo kita jangan semena-mena mentang-mentang kita ambulan. Hargailah pejalan yang lain juga. Iya, kalau memang kita lagi bawa silakan. Tapi kalau memang kosong, kita mau pulang, nggak usah dibunyiin rotator. Udah kita ikutin aturan sama-sama. Jadi antusias masyarakat itu biar ngelihat bahwa ambulan ini tidak semena-mena. Kan gitu. Jangan mentang-mentang ambulan ini dia diprioritaskan, dia selagu-lagunya. Itu nggak bisa. Ini pesan saya buat driver ambulan semua, karena kebanyakan driver ambulan sekarang ini banyak yang muda-muda. Begitu. Gitu. Jadi yang hanya istilahnya cuman dia pengen kelihatannya, benar gue supir ambulan nih, dianggapnya istilahnya enak nih kan gitu. Jangan, pokoknya semua khusus driver ambulan se-Indonesia, saya Bang Jagur, supir ambulan perbatasan, pesan satu, kita ikutin aturan. Iya, betul. Jangan sampai membuat nama ambulan jelek. Iya, betul Bang Jagur. Oke, saya itu. Salam kompak selalu buat driver ambulan se-Indonesia. Dari ambulan perbatasan Bang Jagur. Semoga kompak selalu, ketemu di jalan, kita saling silaturahmi. Amin. Iya. Cukup. Oke Bang Jagur, makasih banyak atas bincang-bincangnya pada malam hari ini lewat ambulan ya. Mudah-mudahan ini adalah salah satu sebagai contoh Bang Jagur, beliau dengan ikhlas, dengan sukarela untuk bawa pasien tanpa menerima imbalan ya. Maka imbalan itu dengan sendirinya akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, sebelum saya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.